Selamat datang di Hakutal. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu adalah Pak Lurah Kasongan Baru. Oke, kita mau tanya-tanya sama Pak Lurah. Kerjaannya apa sih Pak Lurah? Jangan-jangan masyarakat nggak tahu lagi kerjanya Pak Lurah. Nah, regawi Pak Lurah tuh. Kita tanya langsung aja. Mungkin Bapak bisa perkenalkan Bung Aldi, bisa perkenalkan diri dulu. Pertama, suatu kehormatan bisa hadir di sini sebagai bintang tamu. Juga kami sudah biasa berkoordinasi, bekerja sama dengan Dinas Kominfo, dan baru kali ini jadi bintang tamu di podcast inovasi yang luar biasa dari Dinas Kominfo. Dan pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Manuel Aldian, Lurah di Kelurahan Kasongan Baru. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami, bisa kami kembalikan kepada host untuk hal-hal yang bisa disampaikan selanjutnya. Terima kasih. Oke, ini Pak Lurah kita memang bawaan seperti itu nih. Memang terlihat formal karena dia sering kita temui, memang sering mendampingin pimpinan-pimpinan kita yang ada di pemerintah kita gitu. Makanya dia agak formal gitu, agak tegas. Karena yang saya tahu juga dia adalah lulusan dari IPDN, betul? Iya. Nah, itu. Selain itu juga Pak Lurah kita ini adalah Abbas, kalau gitu. Abbas adalah anak basket, betul nggak? Oke. Nah, betul. itu sebelum kita undang di sini juga kita ada bertemu di lapangan mini soccer ya, kita sparring antara instansi. Jadi, bro mau nggak ini kita podcast besok? Ayo gas, dia bilang. Makanya ini dadakan spesial kita undang langsung Pak Lurah kita. Oke. Mulai pertanyaan yang pertama nih, kerjaannya apa sih Pak Lurah itu? Mungkin kita khususnya masyarakat Kabupaten Katingan kan yang saya sampaikan tadi masih belum tahu nih kerjaannya Pak Lurah apa sih gitu. Bisa nggak dikasih tahu untuk masyarakat? Oke, untuk jawab pertanyaan, tapi sebelumnya saya ini dulu ya. Tadi dibilangnya formal, gaya-gayanya formal nih. Jadi kalau kayak gitu kayaknya lebih enak kalau kita lebih santai. Betul. Gitu kan, daripada formal-formal kan. Tapi meskipun kita santai, tapi ya cukup serius lah kita kan. Untuk mengedukasi. Betul. Oke, pertama kalau untuk kegiatan di kelurahan itu, tugas lurah itu apa sih? Tugas lurah itu dia pertama karena dia sebagai kepala wilayah, selain dia kepala kantor, dia juga kepala wilayah. Kalau kepala kantor, dia otomatis mengkoordinasikan kegiatan yang ada di kantor. Kepala kantor juga di OPD kan juga kepala kantor, tapi istimewanya di kelurahan itu juga kepala wilayah. Kepala wilayah tuh ya inilah biasanya orang sebut kalau di masyarakat awam nyebutnya kadang-kadang ada yang kepala suku segala macam ya kan. Betul. Ya mirip-mirip seperti itulah. Namanya kepala wilayah kan otomatis banyak bertemu dengan masyarakat. Jadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu selain kita mengurusi urusan di kantor, program punya pemerintah daerah, kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mungkin seperti itu gambarannya pekerjaan kita di kelurahan. Oh, jadi misalnya nih, saya sebagai masyarakat nih, pelayanan apa sih yang dihidangkan dari kelurahan gitu? Gimana bisa, bisa mengedukasi kita gitu? Okay. Siapa tahu masyarakatnya Pak Lurah belum tahu nih. Narai lah, aku gua kelurahan tuh ngurus narai gitu misalnya. Bisa kasih tahu nggak? Oke. Kalau kita di kelurahan itu biasanya pelayanan ya. Pelayanan itu pelayanan-pelayanan yang khususnya administrasi. Kalau di pelayanan yang lain kan misalnya pendidikan, kesehatan kan sudah ada sekolah, sudah ada puskesmas dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita itu pelayanan-pelayanan sifatnya administrasi. Kadang-kadang juga masalah kebencanaan, masalah bantuan sosial juga bisa lewat kita gitu. Makanya tapi sifatnya adalah administrasi, pelayanan dukungan, termasuk masalah tanah segala macam. Tapi kita tingkat pertama. Jadi di tingkat pertama itu setelah dari kelurahan bisa lanjut ke kecamatan, bisa lanjut ke dinas-dinas. Mungkin itu. Oh, soalnya juga saya pernah juga nih dulu untuk pernikahan ya. Kalau Iya, kita betul. pernikahan kan ngurusnya kelurahan dulu katanya, Iya. datang ke kelurahan. Biasanya itu minta apa tuh kalau di kelurahan itu? Minta keterangan. Oh, keterangan administrasi. Itu sebenarnya tugas dari dinas Dukcapil. Nah, cuman karena itu tadi kita bilang tugasnya di kelurahan itu kan semua dinas ada di situ sebenarnya. Semua pelayanan administrasi itu dimulainya dari kelurahan. Oh,
jadi kayak pengantarnya Iya, gitu betul. supaya bisa birokrasinya lebih ini Iya. lagi kayak gitu ya Pak ya. Mendekatkan. Kalau ke dinas kan jauh nih. Apalagi kalau kena yang ujung-ujung, kita kan kebetulan di kota. Jadi kan enak mau kemana-mana sebenarnya kadang-kadang bisa langsung juga gitu. Heeh. Cuman kalau memang kadang-kadang ada juga yang lebih nyaman kalau berurusan kan dekat rumahnya Oh, segala betul. macam kan. Jadi kita aja yang ngantarkan ke dinas-dinasnya. Sekaligus juga membantu ya. kan? Betul. Oke. Nah, kita masuk ke program nih. Selama Pak Lurah yang sekarang ini menjabat, ini program apa sih yang dikerjakan kayak gitu? Program-program yang pasti seperti yang disampaikan kita di pertama tadi, program itu pertama pasti program nasional, kedua program pemerintah daerah. Ya. Uniknya di kelurahan itu, makanya itu tadi semua program itu ada di kita akhirnya. Penanganan stunting, masalah kesehatan, masalah pangan, masalah gizi, masalah pertanian, semuanya di situ. Termasuk masalah hukum segala macam. Makanya kita di tingkat pertama itu di kelurahan program-programnya. Oke. Karena saya pernah ada dengar nih, namanya unik, Gerbang Peraga. Nah, itu gimana sih Gerbang Peraga itu gimana sih? Oke. Nah, kalau program Gerbang Peraga itu program inovasi. Nah, inovasi ini kan beda nih dengan program kerja yang memang sudah wajib kita laksanakan. Nah, cuman bedanya apa? Kenapa dia disebut inovasi? Karena kita membuat terobosan di situ. Bukan pekerjaan yang umum kita laksanakan gitu. Oh, jadi Gerbang Peraga ini adalah suatu inovasi yang diinisiasi oleh Pak Lurah itu sendiri. Iya. Nah, oke. Mungkin kita ngulik nih, Gerbang Geraga ini apa sih gitu. Bisa mungkin dari singkatannya singkatannya apa sih Gerbang Peraga ini kan bahasanya unik nih. Iya. Kepanjangannya apa sih gitu? Oke. Mungkin sedikit kita ini ya bercerita terkait dengan Gerbang Peraga, khususnya inovasi ini gitu kan. Inovasi Gerbang Peraga. Kalau singkatannya Gerbang Peraga itu kan kepanjangannya Kepanjangannya Gerakan Pengembangan Pangan Keluarga. Nah, kenapa kita berbasis keluarga? Karena ya kita mulailah dari hal-hal yang kecil gitu. Bukan langsung yang besar-besar gitu. Dan ternyata bisa dibuat jadi inovasi gitu kan, hal-hal seperti itu. Dan juga terkait dengan inovasi itu kan dalam pekerjaan kita bukan berarti harus wah dulu nih inovasi itu. Hal-hal kecil aja, pokoknya yang sifatnya mempersingkat proses, yang sifatnya mempermudah, itu sudah pasti inovasi. Cuma kebetulannya kita diberikan kesempatan untuk menggagas ini, dan menggagas ini sebenarnya nggak cuman kita di kelurahan, tapi juga masyarakat pun punya andil di sini gitu kan, terkait dengan inovasi ini. Karena inovasi ini nggak mungkin bisa diluncurkan kalau dari masyarakat itu sendiri nggak melaksanakan ini gitu. Karena ini kan berkaitan langsung nih dengan program yang dijalankan oleh masyarakat dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Begitu. Oke. Jadi inovasi itu bukan berarti langsung wow, kita berawal dari yang kecil dari keluarga dulu ya. Ceritanya dari keluarga berkembang juga untuk kebutuhan dari masyarakat itu juga, dan masyarakat juga inovasi ini tidak jalan apabila masyarakat tidak andil serta dalam hal tersebut. Wah, ini Gerbang Peraga nih luar biasa. Nah, kita mau tanya lagi nih. Idenya itu dari mana sih, inspirasinya itu dapat ide yang gagasan ini bisa terkeluar gitu gimana sih? Ini cerita sedikit nih terkait Gerbang Peraga. Mungkin awal-awalnya ya ini satu juga nih poinnya kalau terkait dengan inovasi. Poinnya inovasi itu salah satunya pasti berawal dari masalah dulu. Nggak mungkin ada inovasi kalau nggak ada masalah. Karena masalah itu harus diselesaikan dan kita harus punya terobosan. Itu inovasi. Nah, awalnya apa? Waktu pertama kali menjabat di kelurahan, perkenalan nih sama masyarakat nih. Bingung kan? Bingungnya kenapa? Masyarakatnya nanya, Pak, kira-kira visi misinya apa? Waduh, Caleg gitu kan? Waduh, gitu kan? Nah, kenapa gitu kan? Maksudnya kan karena sebelum jadi lurah kita juga kan bekerja di kantor lain gitu kan. Otomatis ya namanya lurah kan bukan seperti kepala desa yang dipilih masyarakat.
kita ditunjuk. Nah, kebetulan lah ya bekerjanya di kelurahan gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kan terkait dengan pelayanan administrasi. Kok ditanya visi misi gitu kan. Jadi agak kaget saat itu. Kaget, berjalannya waktu saya bilang seperti ini. Kita pelajari dulu potensi yang ada di sini. Jawabnya gitu aja dulu kan, normatif dulu nih. Cari aman lah sebenarnya. Sebenarnya panik juga kan. Nggak tahu nih apa visi misi kan. Kayak kepala daerah gitu jadinya kan. Padahal besok-besok juga nggak tahu masih di sini apa enggak gitu kan. Tapi ya puji Tuhan sudah berjalan 3 tahun. Dengan makanya lah muncullah program inovasi Gerbang Paraga. Karena melihat dari potensi yang ada di tengah masyarakat. Potensinya apa? Yaitu tadi pengembangan ketahanan pangan. Ini bicara ketahanan pangan nih. Ketahanan pangan ini lebih luas, lebih komprehensif dibandingkan dia bicara cuma sekedar pertanian atau peternakan. Makanya terkait dengan inovasi Gerbang Paraga ini lintas sektornya banyak tuh yang terlibat. Iya. Tapi ternyata skupnya ya itu keluarga tadi. Keluarga. Bicaranya makan, bicaranya ekonomi, bicaranya kesehatan di situ, pendidikan juga di situ. Gitu. Cukup menarik deh, berawal dari masyarakat yang ingin menanyakan visi-misinya apa sih katanya. Kapan saya mencalon visinya. Jadi karena keterdesakan itu kan jadi punya muncul inovasi. Wah ini jadi mempelajari akhirnya muncul gagasan baru, inovasi baru ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi tentang Gerbang Paraga nih. Seperti apa sih proses yang dilalui oleh Kelurahan Kasongan Baru untuk mendapat partisipasi dan kompetisi gagasan inovasi? Dan bagaimana proses perencanaan ide ini dilakukan bersama masyarakat gitu? Kita kan harus bicara tentang melibatkan masyarakat nih tadi nih. Gimana sih gagasannya atau inovasinya dalam proses perencanaan ide ini nih gitu? Biasanya itu setiap tahun kan kita unik nih di Kabupaten Katingan nih. Setiap tahun kita pasti menyelenggarakan namanya lomba inovasi. Betul. Nah, lomba inovasi itu yang ditekankan ke kita semua OPD. Karena inovasi ini kan sebenarnya tujuannya ya indeks inovasi daerah gitu kan. Bicaranya kinerja ini kepala daerah nantinya gitu kan. Nah, dituntutlah kita untuk melaksanakan gagasan inovasi. Ya. Nah, awalnya gagasan dulu nih. Ya karena bicaranya tadi itu kan, awalnya disuruh cari visi misi nih. Tekankan visi misi. Oh ya udah, kayaknya pas berjalannya waktu kan kita pelajari nih kondisi masyarakat, kita sering diskusi segala macam, kita sering kegiatan bareng kan. Ternyata muncullah gitu kan. Oh, ini kayaknya potensi kita di ketahanan pangan nih bisa kita angkat gitu. Ya. Nah, muncul tuntutan untuk ikut lomba, itu sudah kita bicarakan nih sama masyarakat. Kira-kira kita siap nggak kalau untuk maju gitu kan. Awalnya gitu. Pas kita maju, susun pedoman kan ada pedomannya nih. Ngikut pedoman, bikin perencanaan, kita bahas sama-sama, diskusi gitu kan. Pas kita ajukan, ternyata waktu itu kalau nggak salah ada sekitar 10 peserta deh kalau nggak salah kan. 10 peserta, kita masuk gitu kan. Oh syukur gitu kan, ternyata masuk juga. Memang nggak bicara juara sih saat itu kan. Kita bicara cuma ketika kita menggagas ini, oh kita ternyata sudah punya upaya, kita sudah punya kontribusi bahwa kita ini loh yang bisa kita lakukan gitu. Kita nggak cuma sekedar pasif, kita punya namanya kinerja pegawai negeri itu, kinerja kita di pemerintah itu yang paling tinggi menurut saya yaitu inovasi. Inovasi, betul. Karena kalau yang ya mungkin kalau sekarang ya istilahnya mungkin yang penting turun kantor, yang penting apel, yang penting absen. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih daripada itu gitu. Ya cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menerobos hal-hal yang rutinitas gitu. Nah, itu yang kita ajukan, ternyata ya sampai berjalannya waktu, bahkan kita sampai juara 1 gitu kan. Juara 1? Wah, luar biasa itu masih yang dari visi-visi langsung juara 1. Iya, makanya jadi juara 1 kan. Cuman saat itu kita berpikirnya nggak muluk-muluk sebenarnya.
yang penting kita udah tampil juara udah gitu kan, nggak yang sampai gimana-gimananya gitu. Yang pasti di tahap perencanaan itu kan yang pasti dalam inovasi jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Nah, tahapan kita sekarang ya ada di antara jangka pendek sama jangka menengah itu. Kalau jangka panjang kan jauh banget nih. Terlalu jauh gitu, yang dekat-dekat aja dulu gitu. Oke. Awalnya nggak ada gambaran sih untuk sampai ke tahap ini pun sebenarnya nggak nyangka sebenarnya. Dari yang itu tadi, dari yang nggak ada gitu kan, dari yang nggak tahu apa-apa, ternyata jalannya ternyata bisa seperti ini gitu kan, bisa mengangkat seperti ini gitu. Dan yang perlu kami garis bawahi, ini bukan semata karena individu gitu, tapi karena inilah kebersamaan kami gitu bersama masyarakat di Kelurahan Kasongan Baru. Khususnya ya di lokasi yang ini, lokasi di RT 8 itu gitu. Yang punya potensi untuk mengembangkan itu. Gitu. Jadi lokasinya untuk saat ini sudah berjalan dan berada di RT 8. Nah, nanti kita RT. Undang Indomarko untuk cek lokasi gimana. Oke, gimana? Nah, kita undang Indomarko nanti, kita biar Indomarko obrak-abrik gitu. Maksudnya obrak-abrik bukan gitu. Kita lihat gimana gitu supaya juga membuka wawasan untuk masyarakat dan atau mungkin dari yang lain juga bisa ikut serta ini inovasinya bagus, bisa kita terapkan di daerah masing-masing gitu ya. Betul. Ini kami membuka seluas-luasnya loh di sana tuh. Makanya itu kan bicaranya banyak nih lintas sektor nih. Jadi sektor manapun termasuk pendidikan, edukasi, pembelajaran, formal maupun non formal tuh bisa ke sana. Jadi kita membuka kunjungan gitu. Jadi siapa yang mau belajar, siapa yang ibaratnya mau beli bibit, mau apa bisa ke sana gitu. Nggak cuma beli, tapi kita edukasi di sana. Diajarin. Wah, luar biasa. Gimana nih pengembangan nih ke depan gitu kan. Misalnya mau tanam apa, ke depannya seperti apa, itu bisa di sana. Itu pun didampingin terus gitu ya. Iya, betul. Mantap nih. Kalau minta pendampingan kami akan dampingi. Wis, ini mantap nih Pak Lurah kita nih. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang positifnya nih, ini kita bicara positif ini. Mungkin kita nggak tahu apa kekhawatiran yang ada di pikiran Pak Lurah nih. Nah, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengembangan proyek Gerbang Geraga ini? Dan mungkin bagaimana cara mengatasinya? Kita harus bersama masyarakat gitu. Iya. Gimana? Selain sisi positifnya tadi ya, kita juga pasti menghadapi yang namanya persoalan. Kita pasti menghadapi tantangan. Makanya mendobrak kebiasaan itu nggak mudah. Betul. Karena kita kan pasti mulai dari nol, mulai dari nggak ada itu tadi. Gimana dia sampai bisa jadi ada? Tantangannya tentu kalau dulu masalah sampai sekarang pun begitu. Menyatukan persepsi ini loh yang susah. Ini kan bicaranya berkelompok nih, bicaranya masyarakat secara umum. Nah, tugas kita nggak bisa kita lupakan di kelurahan itu. Kita mengkoordinir. Kita jadi kepala suku itu tadi. Nah, kepala suku ini kita suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus ngemong nih, harus mimpin gitu kan. Nah, cara kita memimpin itu seperti apa? Itu kan seninya gitu. Seninya kita tuh seperti apa? Pendekatan terhadap masyarakat. Seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat itu? Itu yang kita kolaborasikan di dalam program, itu yang kita elaborasi. Nah, cara menghadapi itu sekarang yang repot kita adalah menghadapi ego masing-masing nih. Nah, tapi itu tadi kunci kepemimpinan itu kuat banget. Nah, ketika pemimpin itu dia bisa melepaskan egonya, yakin dan percaya deh, ke bawah-bawah itu dia akan malu sendiri nih ketika ada ego-ego seperti itu. Nah, kami juga kan dalam inovasi ini kan kami dibantu nih dari lembaga masyarakat yang ada di kelurahan. Dalam hal ini kan kami nyebutnya Iwak Bersinar, panjang lah pokoknya. Yang pasti tugasnya Iwak Bersinar itu membantu kita di pelaksanaan inovasi ini gitu kan. Nah, dalam strukturnya Iwak Bersinar ini selama proses kita menggarap program ini pun banyak bongkar pasang. Ya, bongkar pasangnya karena apa? Persepsinya nggak cocok gitu. Tujuan awal dan tujuan akhirnya itu kan nggak matching dengan program kita. Karena program ini bicaranya, kelompok ini bicaranya untuk mendukung program. Program ini tujuannya untuk apa? Untuk masyarakat secara luas, bukan untuk
pribadi masing-masing, bukan untuk mencari keuntungan masing-masing. Keuntungan itu akan ada setelah program kita ini sukses. Iya, gitu. betul. Nah, itu yang sulit sekali untuk kita meyakinkan orang-orang yang keluar masuk itu tadi. Tapi kami berharap ke depannya, khususnya yang dari kelurahan, bersama-sama dengan masyarakat, ya kita bahu-membahu lah, saling menyemangati, saling memotivasi, supaya program kita ini sampai tujuannya gitu. Tujuannya apa ya? Mensejahterakan masyarakat di kelurahan, bahkan kecamatan dan kabupaten gitu. Nah, jalannya untuk sampai ke kecamatan, kabupaten itu kan, ya contoh kami bicaranya kan kenapa satu wilayah, karena dia pusat percontohan. Betul. Nah, pusat percontohan inilah yang nanti kita berharap kayak influencer nih. Jadi dari kami di kelurahan nanti bisa diterapkan di mana gitu kan, di desa lain, di kecamatan lain. Makanya kami bilang kami siap mendampingi gitu untuk program, bahkan untuk kabupaten lain pun siap untuk direplikasi inovasinya. Gitu. Luar biasa. Pak Lurah, kita nih sungguh canggih. Tadi saya dengar juga, saya kutip beberapa, memang sebagai pemimpin ya terutama, pasti tidak mungkin kita menyenangkan semua hati orang kayak gitu. Dan disitulah peran pemimpin untuk bisa menentukan arahnya gimana ki goalnya kita gitu ya Pak Lurah ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan sih, pesan untuk masyarakat kelurahan atau mungkin langsung masyarakat Kabupaten Katingan yang mau disampaikan. Oke, pesan kami dari kelurahan ya, khususnya untuk masyarakat secara umum. Pesan kami, memang melakukan perubahan itu nggak mudah, melakukan inovasi itu nggak mudah. Kadang kita nyebutnya inovasi ini gampang kita nyebutkan inovasi, tapi sebenarnya inti dari inovasi itu apa? Kita harus menerobos. Ketika ada masalah kita harus hadapi gitu. Dan kolaborasi itu sangat penting gitu kan. Nah, melalui program inovasi ini apa yang kami mau tunjukkan, bahwa program pembangunan, pemberdayaan masyarakat itu tujuannya adalah memberikan kemandirian, memberikan suatu nilai tambah kepada masyarakat dalam hal pengetahuan. Nah, inovasi kami ini modal utamanya bukan tentang wilayah sebenarnya, tapi tentang adanya kemauan masyarakat itu untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat kita di sana, masyarakat kita di Kelurahan Kasongan Baru yang mengembangkan inovasi ini heterogen, baik dari segi suku, baik dari segi pendidikan, itu macam-macam. Nah, itu menunjukkan bahwa kunci dari keberhasilan itu adanya di SDM yang mau mengembangkan diri, mau dulu. Nah, pesan kami ya kontribusi masyarakat itu sangat penting lah gitu. Bukan cuma kita beri bantuan, bukan cuma kita masyarakat hanya menerima, tapi masyarakat itu punya andil terhadap pembangunan. Dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus wajib hadapi dan percaya dengan niatan kita yang baik, persoalan apapun pasti bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan. Mungkin itu pesan dari kami Kelurahan Kasongan Baru untuk seluruh masyarakat Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir maupun kepada masyarakat Kabupaten Katingan. Mungkin begitu, Bro. Oke, kita promosi nih, datang langsung ke RT berapa nih? RT 8. RT 8 nih untuk masyarakat yang mau tahu apa isinya. Ngapain sih program ini nih, langsung datang. Itu kan sedikit banyak sudah diceritakan nih. Iya. Intinya itu adalah kemauan dulu. Apabila ada kemauan, laksanakan, kayak gitu ya. Iya. Nah, oke. Kita akhiri Aku Talk kita pada hari ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, ini kurang nih kayak ngobrol. Kita mungkin waktunya kita kurang. di lapangan masih bisa. Nah, di lapangan kita ngobrol-ngobrol, nanti bawa kamera. Oke, kita akhiri Aku Talk kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like channelnya Kominfo Katingan. Begitu juga dengan Instagram, Facebooknya. Dan komen siapa lagi yang datang di Aku Talk selanjutnya. Terima kasih.